Di bagian akhir topik ini, mari kita lakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Beberapa hal yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas, yang mana saya memikirkan kembali pengalaman dan tindakan yang telah saya lakukan berkenaan dengan literasi atau perjalanan literasi saya. Ternyata perjalanan literasi saya berliku-liku. Di saat saya SD, literasi saya di tingkat rendah. Tetapi hal itu saya tekuni, yang mana saat itu di sekolah SD saya ada perpustakaan yang mendukung, dan teman-teman saya juga senang bermain di perpustakaan. Saat SD saya suka membuka literasi tentang peta Indonesia dan peta dunia. Hal itu membuat saya dan teman-teman saya senang melakukan tebak-tebakan tentang lokasi dan nama ibu kota negara di seluruh dunia, sehingga membuat literasi saya tentang peta yang ada di dunia ini ternyata beraneka ragam dan sangat banyak, serta di buku peta tersebut ada budaya dan rumah adat dan sebagainya. Kemudian saat SMP, literasi saya menurun karena perpustakaan di sekolah tidak memadai. Bisa dikatakan tidak ada. Jika ingin ke perpustakaan, maka disarankan ke perpustakaan pusat Kabupaten Lumajang, yang mana jaraknya cukup jauh, sekitar 10 menit untuk waktu tempuhnya. Kemudian saat SMA, literasi saya agak meningkat, yang mana waktu itu saya menyukai untuk membaca novel bertema cinta Islami. Kemudian saat waktu kuliah, literasi saya meningkat dan menurun sesuai dengan apa yang saya ingin ketahui, terutama dalam hal mempelajari suatu materi. Kemudian saat ini saya lebih menyukai literasi saat membacakan dongeng dengan anak, dan juga terkadang beradu argumen dengan suami. Itulah perjalanan literasi saya tentang konsep refleksivitas. Ternyata refleksi itu sangat menarik. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Setelah membuat naratif literasi, saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Sebab perbandingan antara saat saya SD dengan saat saya SMP, yang mana waktu itu di SD ada perpustakaan yang memadai dan teman-teman suka bermain di perpustakaan, sehingga kami suka membuka buku peta yang mana isinya tentang peta Indonesia dan peta di seluruh dunia, serta ada gambar-gambar biasanya seperti itu tentang budaya-budaya di Indonesia, rumah adat dan baju adatnya. Hal itu sangat menambah wawasan bagi kami serta memudahkan kami dalam memahami pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebab saat SD di zaman saya dahulu, ilmu pengetahuan sosial itu sangat berhubungan dengan hal-hal budaya, rumah adat, serta letak-letak peta di seluruh dunia, terutamanya hanya di benua Asia. Kemudian ketika saya SMP, karena perpustakaannya jauh, maka saat itu literasi saya agak terhambat. Tapi bukan berarti wawasan saya tidak bertambah. Wawasan saya hanya bertambah pada beberapa yang ada saat itu. Misalkan saat itu saya lebih tertarik pada matematika, maka literasi saya lebih berkembang pada numerasi saat itu, di waktu SMP. Kemudian waktu SMA,
saya lebih tertarik dengan cerita. Maka literasi saya berkembang, di mana saat itu tentang novel yang saya tertarik. Maka saya lebih menyukai tentang olah kata yang indah, yang mana kan biasanya pada novel-novel cerita Islami itu kan susunan katanya begitu bagus dan begitu elegan seperti itu. Nah, itu menambah kosakata yang indah pada pikiran saya. Kemudian saat saya kuliah, literasi saya bertambah lagi. Nah, tapi itu karena tuntutan, yang mana saya memang harus belajar sesuai dengan apa materi yang ingin saya pahami saat itu. Dan hal itu sangatlah berpengaruh dalam kehidupan saya, karena dapat mengembangkan dalam pikiran saya tentang cara saya berpendapat. Dan saya merasakan hal itu, bahwa literasi itu sangatlah penting dan sangat berpengaruh dalam hidup saya, sehingga saya dapat berbicara dengan beberapa kata yang tiada henti seperti itu. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai seorang calon guru, hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya, terutamanya di sekolahan saya jarang ada mading. Saya ingin menggerakkan beberapa anak-anak yang tertarik dengan pembuatan tulisan seperti puisi, pantun, poster. Nah, nanti bisa ditempelkan pada mading yang sederhana terlebih dahulu, karena memang harus ditata mulai awal karena masih kosong. Kemudian hal literasi yang ingin saya lakukan yaitu menerapkan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, karena hal itu akan membuat suatu kebiasaan dan nanti akan, yang awalnya terpaksa, anak-anak akan menjadi terbiasa seperti itu. Kemudian yang ingin saya lakukan lagi yaitu mengajak anak-anak untuk mencoba beberapa aplikasi. Nah, anak-anak sekarang kan pakai HP. Nah, kita manfaatkan. Biasanya anak-anak lebih tertarik untuk belajar sesuatu yang ada di HP mereka, seperti itu. Maka saya ingin membelajarkan cara membuat literasi poster, yang mana poster itu bisa menjadi indah, yaitu dengan aplikasi Canva ataupun aplikasi sebagainya yang sekiranya mereka bisa mudah memahami, seperti itu. Terima kasih, cukup sekian digital storytelling refleksi pembelajaran saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.